Selamat siang teman-teman semua, teman-teman Jorefam dimanapun teman-teman berada saat ini. Hari ini seperti janji saya kemarin teman-teman, saya mau berbagi sedikit bagaimana tips saya beternak dan bagaimana cara saya beternak nila dengan sistem ras maupun sistem sirkulasi yang ada di pekarangan saat ini. Untuk saat ini sebenarnya teman-teman saya beternak dengan sistem sirkulasi saja tanpa menggunakan filter. Kenapa? Alasannya adalah karena pada saat saya dulu menggunakan filter, saya harus membersihkan filter saya terus-menerus. Tetapi ini pun sebenarnya teman-teman, ini adalah masa percobaan saya. Masa percobaan yang dimana kita harus menentukan berapa sih kapasitas air yang harus diganti setiap hari. Apakah terus-menerus, apakah hanya 20% atau 30%. Baiklah teman-teman, beginilah cara saya untuk beternak ikan nila di belakang rumah. Tapi sebelum kita lanjutkan teman-teman silahkan di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian jika video kita ini bermanfaat. Pertama-tama teman-teman harus mempunyai kolam. Kolam nggak mesti banyak, 6 kayak gini. Teman-teman bisa menggunakan satu kolam gini dengan tandon IBC. Alasan saya selalu kenapa teman-teman saya arahkan memakai tandon IBC, karena kita bisa membuat sendiri di rumah dengan gergaji dan bor. Kita sudah cukup ya, dengan alat itu saja kita sudah cukup membuat kolam ini. Yang pertama teman-teman, kita membeli tandon ini. Setelah itu kita potong di atasnya ya. Kita potong di atasnya, kita potong peta ya. Nanti hasil potongannya seperti ini teman-teman. Jadi hasil potongannya itu seperti ini ya. Setelah kita potong, sehingga di kolam kita ini bisa kita masukkan ikan. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus bisa membuat drainase kolam, teman-teman. Drainase kolamnya itu yang sering kita sebut dengan sistem SLO. Seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ini teman-teman bolongin ya. Ini dibolongi di sini. Ini sebagai level air ya, jadi gini. Ya. Kalau teman-teman mau lihat di dalamnya seperti apa, coba saya tunjukkan. Jadi dalamnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dalamnya seperti ini sampai dalamnya. Nah, sedikit kabur. Nah, seperti inilah teman-teman di dalamnya, dan dia pipa sampai bawah gitu ya, sampai bawah. Dan di sini kita tembuskan ke sini teman-teman, ke bawah seperti ini. Di sini memakai T di sini dan tembus ke bawah gitu ya. Dan di sini keluar. Teman-teman nanti ngebolongin ini memakai hole saw. Nanti bolongannya itu seperti tong ini, bulat seperti ini ya, bulat seperti ini. Kebetulan kita ada inisialnya, kebetulan saya punya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini di sini. Jadi ini di sini gini, seperti ini teman-teman. Kita tinggal masukkan pipa dan kita nggak usah pakai drat lagi. Jadi kita simple, kita tidak memerlukan drat lagi teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman pakai apa sih ngebolonginnya? Pakai hole saw ya. Teman-teman bisa cari di online shop ya. Harganya murah, di bawah 100.000. Nanti bisa digabungkan dengan bor. Kita ngebolonginnya pakai bor dengan hole saw ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman ngelobangin ini ya,
ngelobangin ini. Teman-teman jika ingin menggunakan sistem ras, teman-teman silahkan menggunakan tong seperti ini bisa, atau menggunakan tandon atau drum atau yang lain-lain ya, yang bisa sebagai tempat media filter. Nah, jika teman-teman mempunyai satu kolam seperti ini ya, satu kolam, artinya teman-teman harus mempunyai filter paling tidak 300 sampai 400 liter tempat untuk filter seperti itu. Nanti teman-teman bagi 4 chamber, sebaiknya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini tempat saya. Satu ini 200. Jadi dua ini teman-teman sudah cukup sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman membagi jadi 4. Jadi 100 100 ya. Jadi satu ini teman-teman punya 4. Jadi 3 untuk filter, 1 untuk penampungan ya, penampungan airnya, atau kita sebut sump tank gitu ya. Jadi pertama filter mekanis, yang kedua mekanis juga, yang ketiga itu kita buat filter biologis. Oke, sekarang kita anggap dulu teman-teman mempunyai 4 seperti ini ya, seperti ini filter gitu ya. Nah, jika teman-teman menggunakan sistem ras, teman-teman kan harus punya filter nih. Jadi filter pertama, sebelum masuk ke filter, teman-teman ini disambungkan dulu ya, dibikin pembuangannya ke bawah. Jika sistem sirkulasi, teman-teman langsung buang ke sana gitu. Tapi jika sistem ras, teman-teman langsung ke filter, masuk ke sini teman-teman ya, masuk ke drum pertama, filter pertama, chamber pertama, sering kita sebut chamber ya. Chamber pertama di sini teman-teman bisa menggunakan jaring nelayan seperti ini contohnya, ini ya, jaring nelayan yang pertama. Kemudian dari yang pertama masuk ke yang kedua bisa menggunakan kayak gini, jaring-jaring gini, atau jaring nelayan juga. Kemudian yang ketiga, teman-teman memakai biobol atau tutup botol air mineral ya, dan bisa juga memakai sedotan ya, sedotan teman-teman di sini jika menggunakan sistem ras ya. Dan di sini ini kan filter biologis ya, di sini harus kita isi aerator teman-teman, di filter biologis. Di filter mekanis tidak perlu aerator ya, dan usahakan tertutup jika filter biologis. Kenapa tertutup? Supaya bakteri berkembang biak dengan baik. Nah, jika teman-teman mempunyai chamber keempat, di sini juga kita bisa isi biobol atau tutup botol mineral atau sedotan gitu, dan ditambahkan aerator. Baru di sini ditaruh pompa juga sekalian, atau teman-teman menggunakan 2 mekanis, 2 biologis, dan 1 sump tank seperti yang saya lakukan. Nah, idealnya berapa sih? 30% dari kapasitas kolam. Sebenarnya ideal filter itu bukan berdasarkan liter air, tapi berdasarkan spesifik surface area teman-teman. Jadi seperti biobol itu dia spesifik surface areanya itu lebar, walaupun dia cuma satu ini, dia bisa mengembangkan bakteri banyak sekali di dalam walaupun cuma satu, seperti itu ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman mempunyai filter mekanis 2, saran saya yang filter mekanis pertama itu yang berkala dibersihkan. Nah, bisa 2 hari, bisa 3 hari sekali. Yang ini jarang-jarang aja, misalnya sebulan sekali gitu. Kalau biologis ya, misalnya ini dua tadi kan biologis,
biologis nggak usah sering-sering gitu. Nggak usah dicuci sama sekali, apalagi disemprot sampai bersih, jangan, karena ini bakterinya hilang ya. Nah, usahakan teman-teman, jika teman-teman mempunyai tempat yang kayak gini langsung kena cahaya, pakai tutup. Dan usahakan tempat filter biologisnya jangan warna putih kayak gini, ini tembus cahaya. Kalau ini nggak tembus cahaya, warna biru gitu ya, dia nggak terlalu banyak tembus cahaya. Usahakan dia memang berwarna yang tidak tembus cahaya. Dan usahakan jangan terlalu terkena sinar matahari untuk filter biologis. Kenapa? Karena paling tinggi suhu di filter biologis itu diusahakan 29 derajat Celcius ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, kalau bisa filter biologisnya dibuat di tempat yang teduh sebaiknya ya. Makanya kenapa sistem ras di koi itu bagus-bagus, karena memang dibuat di tempat yang teduh. Biasanya filternya di bawah lantai atau di apa gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, ini kita anggap samteng. Teman-teman bisa menggunakan pompa di sini. Jadi pompa teman-teman tidak cepat rusak. Kenapa? Karena yang disedot itu air bersih. Nah, oke, teman-teman kan tadi sudah membuat di sini pompa. Pompa itu teman-teman carilah sesuai dengan kapasitas kolam teman-teman. Contohnya, tadi kita punya 1 kubik air ya, jadi carilah pompa itu 1,5 sampai 2,5 kali mampu memutar air kolam ini dalam 1 jam. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi ini kan 1 kubik, jadi kita harus mencari 1,5 kubik kekuatan pompa itu sampai 2,5 kubik. Carilah yang bisa memompa 1500 liter per jam sampai 2500 liter per jam. Tapi teman-teman, itu sebenarnya harus kita hitung kembali, karena dari pompa ya, biasanya di pompa itu teman-teman dibuat 10.000, misalnya 10.000 liter per kubik per jam, 10.000 liter per jam, itu dalam ketinggian 0 meter. Nah, teman-teman kalau misalnya meletakkan pompa di sini, misalnya di bawah ini, teman-teman harus hitung ketinggian pipa ini ke sini. Nah, ke sini gitu, dari sini ke sini, ini ketinggiannya berapa? Misalnya 1 meter, berarti kekuatan pompa teman-teman yang tadi notabene nya 10.000 liter per jam, itu kan dalam 0 meter, dalam ketinggian 0, itu akan berkurang. Yang 10.000 mungkin berkurang jadi 8.000. Itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. Dan juga teman-teman harus memperhitungkan belokan-belokan. Setiap satu belokan pipa, artinya gini, dari pompa air, misalnya ini pompa di sini, pompa air kan belok nih, 1 belokan, baru di sini belok lagi gitu, 2 belokan atau 3 belokan dari pompa ke kolam, itu juga mempengaruhi debit air yang masuk ke dalam kolam. Jadi jangan teman-teman pikir karena teman-teman sudah mencari misalnya pompa 1500 liter per jam, itu sudah cukup untuk 1 kubik ini. Kadang tidak seperti itu, karena dia ketinggiannya 1 meter, belokan dari pompa ke kolam itu ada 3, itu sudah mengurangi yang 1500 gitu ya. Jadi sebaiknya dilebihkan teman-teman. Jadi carilah pompa itu, misal 1 kubik, carilah yang 3000 liter per jam. Jadi teman-teman bila ada belokan, bila ada ketinggian 1 meter, itu masih mumpuni untuk 1 kubik air ini. Nah, jika sesuai dengan standar,
DO air di dalam kolam, terus filter teman-teman ya, filter teman-teman gitu, dan pompa air serta aerator. Jika sesuai dengan standar, teman-teman bisa memelihara di sini 150 sampai 400 ekor. Kalau sesuai standar filternya dan pompa air dan juga aerator, kalau memelihara 150 ekor saya rasa itu sangat gampang. Tetapi untuk memelihara 400 ekor di dalam ini untuk panen 50 sampai 100 kilo, itu saya rasa teman-teman harus memang memikirkan aerator yang cukup dan juga pompa yang cukup. Nah, teman-teman mungkin sedikit paham apa yang saya maksud ya. Dan juga satu lagi teman-teman, jika teman-teman ingin menggunakan sistem brush, kita harus mempunyai aerator. Kita harus memikirkan, misalnya di satu kubi ini, di dalam satu kubi air kita harus mengisi 6 atau 7 sampai 10 liter per menit, teman-teman ya. 7 sampai 10 liter oksigen per menit. Nah, kalau saya sendiri memakai 100 liter per menit, itu saya bagi 11 ya teman-teman, saya bagi 11, itu 11 titik ini di satu kolam. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari aerator, yang penting teman-teman lihat paling tidak di sini 10, di sini juga 10, di filter juga 10 teman-teman ya. Sini 10, sini 5, sini 5, atau anggap di sini 7, jadi 15. Carilah yang 25 liter per menit teman-teman ya, nggak usah yang gede-gede seperti saya. Carilah yang 25 liter saja, sudah cukup. Itu satu kubi, mungkin di harga 300-400 ribu ada. Jadi teman-teman butuh aerator berapa, batu aerator berapa? Di sini 2 ya, 2 sampai 3 jika padat tebar sekali, 3. Di sini teman-teman butuh 2, sini 2. Jadi 7 teman-teman, 7 batu aerator supaya teman-teman maksimal ya, supaya kolam teman-teman maksimal. Dan jika teman-teman punya dana lebih, sebaiknya menggunakan aerator yang di atas 30, di atas 25 liter tadi per menit. Jika punya lebih, misalnya 50 liter per menit, itu akan sangat membantu dan meningkatkan nafsu makan ikan. Baiklah teman-teman, sedikit banyak sudah saya sampaikan. Tinggal teman-teman ingin memulai atau ingin masih mencari informasi yang lain. Saya belum menerapkan lagi sistem brush karena menurut saya air di tempat saya masih cukup ya. Kalau sistem sirkulasi kita harus mempunyai air yang cukup untuk mengeluarkan kotoran ini setiap hari dan menambah air. Nah, tapi menurut saya nggak perlu 24 jam airnya, kita tinggal ngeluarin kotoran ya sedikit dan kita isi air seperti itu. Nah teman-teman yang ada di YouTube Jorefarm, teman-teman mulailah dengan kolam yang kecil ya, menggunakan terpal saja, saya rasa nggak masalah. Tapi saran saya, sebaiknya teman-teman daripada terpal gunakan plastik UV saja dengan rangka-rangka kayu atau rangka baja ringan, itu sudah sangat membantu. Dan juga teman-teman, harapan saya teman-teman bisa share ke kita, share ke saya ya. Saya sudah membuka diri untuk berdiskusi bagaimana cara kita beternak. Ini juga teman-teman bisa terapkan ke ikan koi ya teman-teman, ke ikan koi. Dan saran saya yang terakhir, buat teman-teman yang berbudidaya nila dengan sistem brush, usahakan jangan terlalu terkena sinar matahari langsung ya. Dia butuh sinar matahari tapi tidak secara langsung supaya tidak tidak menumbuhkan plankton yang lain di dalam ini. Jadi juga pasti ada bakteri yang akan masuk juga ke dalam Nitrosomonas.
itu akan membunuh bakteri Nitrosomonas jika secara langsung. Menurut saya seperti itu. Kenapa tidak secara langsung? Karena pada saat dulu saya pelihara memang tidak secara langsung. Kolam itu tidak hijau ya. Kita sangat menghindari kolam yang hijau di sistem ras. Kita lebih memilih menggunakan air yang coklat. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, menjadi referensi walaupun sangat panjang ya. Akhir kata, kami Joray Farm mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video kita. Mudah-mudahan video kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengkonsepkan sistem ras kita di sini supaya teman-teman bisa melihat bagaimana sih sistem ras itu bekerja. Akhir kata kami ucapkan salam ternak dari Joray Farm.